Hai everyone, kami dari mahasiswa Sains dan Teknologi Al-Kamal, Biokimia kelompok 6, akan menjelaskan tentang senyawa bioaktif metabolit sekunder. Sebelumnya, kita kenalan dulu yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jihan Kusni Amri, NIM 2019-5114. Terima kasih. Assalamualaikum, nama saya Tiara Emersa Putri, NIM 2019-51211. Perkenalkan, nama saya Rafa Widat Azahra, NIM 2019-51161. Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Ridwan, NIM 2019-51136. Hai, nama saya Nur Hidayat, NIM saya 2019-51155. Nama Ramadan Yudhika, NIM 2019-51024. Pembahasan pertama mengenai senyawa bioaktif. Apa yang kalian ketahui tentang senyawa bioaktif? Senyawa bioaktif merupakan senyawa yang terkandung dalam tubuh hewan maupun tumbuhan. Senyawa ini memiliki berbagai manfaat bagi kehidupan manusia. Di antaranya dapat dijadikan sebagai sumber antioksidan, antibakteri, antiinflamasi, dan anti kanker. Pembahasan kedua mengenai metabolit sekunder. Apa yang kalian ketahui tentang metabolit sekunder? Metabolit sekunder adalah senyawa metabolit yang tidak esensial bagi pertumbuhan organisme dan ditentukan dalam bentuk yang unik atau berbeda-beda antara spesies yang satu dan yang lainnya. Metabolit dibagi menjadi dua, yaitu primer dan sekunder. Primer itu meliputi karbohidrat, protein, lemak, dan asam nukleat. Sedangkan sekunder meliputi fenolik, alkaloid, terpenoid, dan poliketida. Fungsi dari metabolit sekunder itu ada 4. 1. Antraktan, menarik serangga penyerbuk. 2. Phytoalexin, atau melindungi dari hama atau penyakit. 3. Perlindungan terhadap sinar ultraviolet. 4. Alelopati, atau zat pengatur tumbuh dan untuk bersaing. Klasifikasi metabolit sekunder: 1. Fenolit, 2. Alkaloid, 3. terpenoid, 4. poliketida, 5. glikosida. Fenolik merupakan senyawa metabolit sekunder yang terdapat dalam tumbuhan dengan karakteritas memiliki cincin aromatik yang mengandung 1 atau 2 gugus hidroksida OH. Senyawa fenolik dapat dibagi menjadi beberapa, yaitu 1. asam sederhana dan asam fenolat, 2. fenyl provanoid, 3. flavonoid, 4. tanin. Selanjutnya 2, yaitu alkaloid. Alkaloid merupakan metabolit sekunder terpenting yang ditemukan pada tumbuhan. Keberadaan alkaloid di alam tidak pernah berdiri sendiri. Klasifikasi alkaloid berdasarkan pada kerangka karbonnya terbagi menjadi 3, yaitu 1. alkaloid sebenarnya atau true alkaloid, 2. protoalkaloid, 3. pseudoalkaloid. Selanjutnya yang ketiga ada terpenoid. Senyawa terpena merupakan kelompok senyawa organik hidrokarbon yang melimpah yang dihasilkan oleh berbagai jenis tumbuhan. Yang keempat ada poliketida. Poliketida merupakan senyawa metabolit sekunder yang mengandung gugus karbonil dan gugus metilen yang tersusun secara selang-seling atau biasa disebut beta poliketon. Kemudian ada glikosida. Glikosida adalah suatu senyawa metabolit sekunder yang berikatan dengan senyawa gula melalui ikatan glikosida. Glikosida juga diklasifikasikan berdasarkan senyawa agigon alamiahnya. Klasifikasi ini banyak digunakan untuk tujuan keilmuan, biokimia, dan farmakologi. Di antaranya yang pertama ada glikosida alkohol atau alcoholic glycoside,
Yang kedua ada glikosida anthraquinone atau anthraquinone glycoside. Yang ketiga ada glikosida fenolik atau phenolic glycoside. Yang keempat ada saponin. Kelima ada glikosida iridoid atau iridoid glycoside. Dan yang terakhir yang keenam ada thioglikosida. Jalur pembentukan metabolit sekunder. Senyawa metabolit sekunder diproduksi melalui jalur di luar biosintesa, karbohidrat dan protein. Ada 3 jalur utama untuk pembentukan metabolit sekunder, yaitu 1. Jalur asam asetat pathway. 2. Jalur asam sikimat acid pathway. 3. Jalur asam mevalonat dan deoksisilulosa, mevalonat acid and deoxysilus pathway. Jalur asam asetat, asetil KOA dibentuk oleh reaksi dekarbosilasi oksidatif dari jalur glikotik produk asam pirufat. Asetil KOA juga dihasilkan oleh proses oksidasi asam lemak. Secara efektif membalikan proses di mana asam lemak itu sendiri disintetis dari asetil KOA. Metabolit sekunder penting yang terbentuk dari jalur asetat meliputi senyawa fenolik, prostaglandin dan antibiotik makrolida, serta sebagai asam lemak dan turunan pada antarmuka metabolisme primer dan sekunder. Jalur asam sikimat. Asam sikimat diproduksi dari kombinasi fosfoenol pirufat, jalur glikolitik antara dan eritros 4-fosfat dari jalur pentosa fosfat. Reaksi siklus pentosa fosfat dapat digunakan untuk degradasi glukosa, tetapi mereka juga fitur dalam sintesis gula oleh fotosintesis. Jalur sikimat mengarah ke berbagai senyawa fenolik, turunan asam sinimat, lignan, dan alkaloid. Jalur asam mevalonat dan deoksisilulosa. Asam mevalonat sendiri terbentuk dari 3 molekul asetil-CoA, tetapi saluran jalur mevalonasetat menjadi serangkaian senyawa yang berbeda daripada jalur asetat. Deoksisilulosa fosfat muncul dari kombinasi 2 intermediate jalur glikolitik, yaitu asam pirufat dan gliserdehida 3-fosfat. Jalur fosfat mevalonat dan deoksisilulosa bersama-sama bertanggung jawab untuk biosintesis dari arah besar metabolit terpenoid dan steroid. Struktur penghasil metabolit sekunder terdiri dari berbagai jenis, antara lain Jaringan regresi. Jaringan ini merupakan jaringan yang menghasilkan senyawa dan belum melalui proses metabolisme. Jaringan regresi tersusun atas kelenjar garam dan hidatoda. Kelenjar garam merupakan struktur yang mengeluarkan garam yang terserap, sedangkan hidatoda berfungsi untuk mengeluarkan air dari mesofil ke permukaan daun. Jaringan ekskresi. Jaringan ekskresi adalah jaringan yang terletak di permukaan tanaman, yaitu rambut kelenjar dan kelenjar, kelenjar madu dan osmofora. Jaringan sekresi. Pada tanaman terdapat struktur khusus berupa sel tunggal atau sekelompok sel dan mensekresikan senyawa yang tidak dikeluarkan dari tubuh tanaman.